orang kalau cari roti, oh begini jalannya. Jangan ketahuan Ria. Soalnya saya waktu kesini cari juga di YouTube roti itu bagaimana kan? Pasti lah. Hah? Pasti saya musik dulu. Iya, berarti sama lah. Ini referensi bagi nanti orang mau ke roti kan. Nah. Ini kita lagi perjalanan menuju tempat kerja. Rutinitas sehari-hari di Kepulauan Rote ya. Kebetulan pekerjaan harinya kondisi diesel sekitar perjalanan yang menyuplai kebutuhan listrik di Pulau Rote pesisir pantai. Jalannya samping laut. Ini sebelah kanan ada pom bensin. Pom bensin jarang-jarang ya, jadi kalau perjalanan jauh isi full tank. Itu laut sebelah kiri, sebelah kanan bukit-bukit. Rumah masih sepi ya, masih pagi, 7:30, yang lewat bisa dihitung dengan jari tangan. Rumah-rumahnya pun masih sangat jarang ya, bisa dilihat sebelah kiri. Nah itu laut ya, sebelah kiri. Jadi kalau hobi mancing, kalau mau mancing ya harus bawa sendiri. Kalau emang dapat pekerjaan atau usaha di Rote dan punya hobi mancing, pas banget itu. Masyarakat lebih senang membawa ke pasar daripada ke tempat tadi. Di sebelah kiri sawah ya, jadi walaupun kontur tanahnya karang perbukitan, ada sawah walaupun nggak semua tempat ya. Jadi sawah terpisah-pisah yang nggak menyatu seperti di daerah lain, karena bukit ya, jadi pas lahannya rata itu banyak air jadi sawah. Beda dengan daerah tempat saya kerja dulu ya, di Maluku Tenggara Barat, di Somlaki, sama sekali nggak ada sawah. Jadi untuk daerah NTT Buat kenang-kenangan di Rote jauh Ya. masih ada sawah. Oh jalan ini saya pernah ke sana kan. Di YouTube kan nggak dihapus. Ini rumah-rumahnya setelah melewati kebun-kebun dan hutan-hutan, baru ketemu rumah lagi.
Ini turunan curam ini. Kalau dari Kupang menaik. Jadi kalau truk-truk tuh itu sedang menunggu kawannya itu. Soalnya kalau muatan penuh dari Kupang, dia harus didorong atau ditarik dari atas oleh kawan. Ini jembatan ya termasuk yang besar nih, bawahnya banyak udang-udang galah tuh, karena airnya di muara ya, air panjang. Ini tanjakan kalau dari kota menuju Pantai Baru. Agak naik tajam ini. Seperti ini ya kondisinya. Masih dengan hutan-hutan kanan dan sebelah kiri, rumahnya sangat jarang sekali. Ini ada gereja ya, jadi untuk gereja banyak di sini. Untuk masjid sangat jarang ya, karena di sini mayoritas Nasrani. Jadi gereja banyak. Masjid besar di kota mungkin sekitar di bawah 5 ya. Itu kalau gereja banyak. Untuk tempat wisata yang paling dekat itu daerah Rute Tengah ya, di Pantai Leli. Situ ada kafe-kafe kecil ya, menjual jagung bakar, pop es, sama kelapa muda. Tapi paling ramai weekend ya, Sabtu Minggu. Kalau hari-hari biasa banyak yang tutup. Pantainya gratis, nggak ada pungutan apapun. Kalau mau bawa makanan dari rumah lebih itu kondisinya ya, sebelah kiri pantainya landai, kupu-kupu penjual makanan, kelapa muda, jagung bakar, dan lain-lain, makanan ringan lah. Pantainya panjang, pasirnya putih, jadi palungnya atau bagian dalamnya jauh. Ini untuk melihat sunset sangat cocok ini. Nah, semua kafe-kafe. Cuman ya pilihan makanannya sedikit lah. Ini kebanyakan acara ulang tahun, acara kumpul-kumpul anak muda di sini di Pantai Leli. Pantai Leli nanti ada, sebenarnya ada tempat-tempat duduk kemudian terbengkalai dan banyak sapi dan kerbau sekitarnya. Cuman akses kendaraan di sini angkutan umum nggak ada, jadi harus bawa kendaraan sendiri. Susahnya di situ, di rute nggak ada angkutan umum. Ojek ada, kalau ojek online Maxim. Cuman Maxim di sini nggak pakai seragam, jadi kita nggak tahu. Tapi bisa lewat aplikasi. Pantai ya kembali ke hutan, ketemu hutan-hutan lagi kan. Ini jika berkendara harus hati-hati, jangan terlalu ngebut, karena banyak hewan, sapi, kerbau, kambing itu
masyarakat gitu ya kan. Baru saja kejadian kemarin pas Idul Adha, kawan bawa mobil sholat nabrak kerbau, ya hancur bagian kapnya, kemungkinan ya 15 juta lah kalau diperbaiki. Kita mau menuntut siapa? Kerbau nggak ada tanda pemiliknya. Kalau biasa kecelakaan itu yang punya pun nggak mengakui pemiliknya, takut didenda. Seperti itu kondisinya, yang ini tanjakan lagi. Jadi tanjakan turunan berkelok-kelok. Biar masuk Nah, YouTube, ini Pak. Pak supirnya orang lokal ya. Jadi itu drivernya kita pakai orang lokal. Nah, bukit-bukitnya ini biasa kambing naik ke atas bukit sana. Tikungan hutan jati di sini paling sering sapi nongkrong kalau malam hari karena jalan kan hangat, makanya dia di situ. Jadi berbahaya sekali ya kalau ngebut-ngebut pas tikungan lagi. Ini hutan jati ditanam oleh pemerintah ya, hutan lindung. Seperti ini. Tikungan-tikungan mengerikan nih, horor. Banyak sapi di sini. Jadi jangan terlalu ngebut, selalu waspada. Respon yang cepat menyelamatkan Anda. Nah, ini udah mendekati tempat bekerja. Itu view laut ya dari atas ini, termasuk di atas bukit ya. Jadi kelihatan lautnya. Selama perjalanan setengah jam kendaraan yang lewat bisa dihitung. Tapi rata-rata jalannya bagus di sini karena nggak ada kendaraan berat yang mungkin. Makanya bagus dibanding daerah luar Pulau NTB. Di rambutan nggak ada di sini ya, yang ada pohon mangga. Rambutan, duku, klengkeng nggak ada, nggak hidup mungkin, atau hidup tapi nggak berbuah.
udah belok mau ke area tempat kerja. Ini masuk daerah perkampungan ya, jalannya masih bagus. Jadi bagi rumah-rumah penduduk asli ya, itu kos-kosan. Banyak pohon-pohonan ya, masih sejuk. Jadi dengan Jakarta, sejuknya dalam kamar kalau ada AC. Nah, itulah kondisi jalannya. Ini menuju pembangkit listrik tenaga diesel ya, karena perusahaan tempat saya kerja disewa sama PLN. Ini sawah-sawah ya, sawah-sawah warga harus dipagar karena banyak sapi dan kambing. Begini dipagar pakai batang lontar yang kering. Ini ada gereja lagi, gereja besar. Kalau dari perjalanan belum ada sama sekali kita lewat masjid ya. Nah ini masuk area PLTU ya. Sebenarnya pembangkit yang aslinya ini PLTU, cuman proyeknya mangkrak pada pemerintahan zaman Pak SBY ya. Banyak PLTU yang bermasalah, proyek yang nggak jelas, secara administrasi akhirnya dihentikan. Jadi setelah PLTU-nya nggak beroperasi, mangkrak, ya perusahaan saya kerja disewa sama PLN untuk menggantikannya. Di jalanannya rusak ya, karena dilewati mobil tangki solar. Nah, seperti ini penampakan PLTU-nya. Kapasitas 7 mega, 2 unit steam turbin. Nah itu sebelah kiri tempat saya kerja ya, kapasitas 8 mega, 10 mesin. Perusahaan yang saya kerja Agriko Energi Satu. Lokasinya di tengah hutan ya. Kita bisa ngopi dari warung, beli Indomie aja kan. Nah itu posisinya di pinggir laut ya. PLTU kan emang biasanya pinggir laut untuk suplai airnya dan suplai batu bara. Sebelah kanan laut ya. Ini sudah nah, itu laut ya, warna biru. Oke guys, begitulah update hari-hari kerja di Rote. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, dan komen untuk mendukung channel saya. Oke, selamat jumpa lagi. Terima kasih.